kegiatan presentasi tentang diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran nama ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya banggakan instruktur atau presentator tentang diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Mega Eka Lestari SPD MPD. Waalaikumsalam. Yang nantinya kita akan menambahkan ilmu pengetahuan kita dalam memahami sebuah model pembelajaran ya tentang kebudayaan yang positif dalam rangka menciptakan peserta didik yang berpengetahuan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, saya sebagai moderator izinkan saya untuk menyusun kegiatan tentang presentasi modul 1.4 ini. Yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Sukaraya 03, kepadanya Bapak Idam SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sukaraya 03 yang pada saat ini barangkali sedang sibuk-sibuknya ya mengisi hasil semesteran raport ya, pas gitu ya. Bapak Ibu dan sekalian, memang tepat sekali kalau pagi hari ini kita berkumpul untuk judulnya adalah rapat mingguan dan dibarengi dengan presentasi Bapak Ibu Guru untuk mempelajari tentang budaya positif. Saya belum tahu budaya positif yang jelas benar gitu ya. Memang hari ini memang kita dituntut untuk berbuat positif. Di antaranya itu kemarin yang sudah kita laksanakan waktu kita lomba tumpang itu Paris, ada jual beli gitu makanan gitu ya. Itu memang kita diperintahkan Pak. Itu positif juga gitu ya. Kita diperintahkan untuk memasari cara anak mandiri ya Bu ya. Mandiri bekerja sendiri gitu. Jadi kita dulu sebagai penggerak aja, apa saja yang nanti kita lakukan nanti diterapkan kepada anak kita yang barangkali baru kali ini kali Pak Aris ya kita digencar ya masalah gerakan-gerakan yang sifatnya positif. Bapak Ibu dan sekalian, saya kira satu persatu ya, sekarang ini presentasi positif dulu ya, nanti setelah itu kita lanjutkan mingguan ya. Mingguan ada yang perlu saya sampaikan banyak sekali ya, ya diantaranya soal rapor yang akan kita perbaharui ya, untuk masa depan untuk anak kita yang sebentar lagi bakal usia. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Nah, kita lanjutkan aja Pak Aris presentasinya. Saya juga masih ada gawean di kantor gitu ya. Saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah pemaparan presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Mega Eka Lestari SPD MPD dengan tema budaya positif. Selamat
kepada teman-teman untuk menyimak dan memahami presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Mega Eka Lestari SPDMP. Kepada Ibu Mega, pada ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, maaf saya di depan bukan untuk menggurui. Saya hanya ingin mendesiminasikan budaya positif yang sudah saya pelajari. Di sini kita sharing aja, berbagi pengalaman. Nanti kalau ada yang tidak jelas ataupun apa boleh sudah ditanyakan. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada kesepakatan forum dulu ya Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu harus kita sepakati dulu. Yang pertama itu kita serius tapi santai ya. Yang kedua, semua orang boleh berpendapat dan bertanya. Semua berpartisipasi dengan gembira. Boleh sambil ngemil, silahkan. Bersedia untuk direkam dan dipublikasikan. Untuk selanjutnya, tujuan yang pertama di sini kita akan mengenal konsep-konsep budaya positif, dan tujuan yang kedua kita akan menyimak pengalaman penerapan dari budaya positif, tentunya yang ada di sekolah. Nah, sebelum kita maju ke perubahan paradigma di sini, sebelum menyelami lebih jauh, mari kita bereksperimen dulu. Di sini ada sebuah permainan atau saya sebut dengan game cobalah buka. Nah, di sini perhatikan dulu ya Bapak Ibu. Kita biar santai dulu, biar suasananya menjadi cair gitu, jangan kayak tegang gitu ya. Kita santai aja. Di sini Anda adalah A. Di sini ada dua orang. Ada yang bertugas menjadi A, ada yang bertugas menjadi B. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda ini. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sedangkan tugas B, dia adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, mau digelitikin boleh Bu, bagaimana caranya biar kepalan tangan teman Anda yang si A itu bisa terbuka. Nanti saya akan kasih waktu satu orang, satu yang A 15 detik masing-masing, yang B 15 detik. Sekarang silakan dulu cari temannya, berdua. Nah, ada itu, ayo Pak Aris, boleh sama Pak Wawan, Bu Haji, enak, bukan boleh Bu Haji, boleh. Ayo Pak Mai, pindah, ayo. Siap ya Bapak Ibu, siapa dulu, sepakati dulu yang A siapa, yang B siapa. Ayo Ibu Ani. Ayo, siap ya Bapak Ibu ya. Siap, hanya 15 detik. Boleh digelitikin, boleh mau dibecandain apa, pokoknya gimana caranya biar kepalan tangannya itu terbuka. Silakan. Kita mulai. 1, 2, 3. Ayo, coba gimana caranya. Ayo Bu Ani, tunggu rayu. Ayo. Gantian yang B yang bentuk tangan, yang A yang mengganggu. Silakan. Yang A yang mengganggu. Boleh. Cukup Bu. Dan sekarang saya tanya, tadi siapa yang rela tangannya dibuka? Tadi Pak, nah boleh ceritakan Pak, kenapa Bapak rela membuka kepala tangannya? Kuat digelitikin. Siapa lagi tadi yang membuka? Pak Wawan, kenapa Pak? Kenapa Bapak buka kepala?
berusaha untuk membuka. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya memberikan permainan ini? Jadi, kenapa? Apa yang kita punya, apa yang kita yang ada dalam diri kita, hanya kita yang bisa mengontrol ya Bapak Ibu. Kalau kita yakin dengan apa yang kita punya, mau mereka menghargai kita, mau mereka membenci kita, dia akan tetap teguh pendiriannya. Begitulah Bapak Ibu permainan dari perubahan paradigma ini. Kita lanjut. Ini udah tadi ya pertanyaannya. Nah, di sini perubahan paradigma itu ada yang dinamakan teori kontrol. Teori kontrol ini dikenalkan oleh Dr. William Glasser. Di sini ada beberapa. Ada 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kayak barusan Bapak mengepalkan tangan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kalau Anda membuka tadi, berarti Anda orangnya terganggu. Ada orang yang gak suka, akhirnya pendirian kita menjadi goyah. Nah, ini di sini masuk ke makna disiplin. Belajar kontrol diri ini dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Selanjutnya, ini semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ini dijelaskan lagi di slide berikutnya. Di sini ada teori motivasi. Nanti sangat seru sekali kita bahas. Ada menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, ya. Terus selanjutnya ada model berpikir menang-menang. Jadi model berpikir menang-menang di sini, kita berpikir bahwa saya menang, Bapak Ibu menang. Tidak ada lagi saya menang, Bapak kalah. Saya benar, Bapak salah, Ibu salah. Tidak lagi ada Bapak benar, saya salah. Tidak seperti itu. Tapi saya menang, Anda menang. Bapak Ibu menang, saya menang. Jadi kita rubahlah paradigma lama itu untuk merubah jadi pemikiran model berpikir menang-menang. Di sini nanti ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan karena mungkin tidak terlihat, ini kecil-kecil. Dan yang terakhir itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini ada paradigma perubahan. Yang di kolom pertama ini adalah paradigma lama. Yang di kolom kedua ini paradigma baru. Paradigma lama di sini adalah realitas kebutuhan kita sama. Biarpun tapi yang paradigma barunya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Biarpun kita bestie, misalkan Durani bestian, halo bestie gitu, tetap kebutuhannya itu berbeda. Tidak bisa disamakan. Mentang-mentang bestie, kamu kan bestinya aku harus sama ya. Tidak ya Bapak Ibu. Kita ubah paradigma seperti itu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan. Saya begini, Bapak juga harus begitu. Tidak bisa ya, begini. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pun harus kita rubah. Rubah dengan apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita hanya coba memahami, tidak bisa untuk merubahnya. Terus selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita rubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Karena memang semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, Anda membuka kepalan tangan, padahal Anda tahu yang Anda kepala itu adalah tadi barang yang berharga. Kenapa Anda dengan relanya gitu memberikan, membuka kepalan tangan tersebut? Padahal itu harus kita jaga. Apapun rintangannya, tetap kita jaga. Jangan sampai kita mau teraih dengan godaan-godaan ya, Bapak Ibu. Jadi tetap harus kita kontrol diri kita sendiri. Selanjutnya itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Diganti dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak ada yang gagal, tapi hanya ada nanti pilihan-pilihan baru ya. Yang terakhir itu model berpikir menang kalah. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi sekarang kita harus punya pikiran itu menang-menang. Tidak ada yang kalah. Nah, makna disiplin. Coba saya mau tanya dulu. Disiplin itu apa ya Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Mungkin Pak Aris, disiplin apa?
yang diketahui aja gitu, yang simple. Disiplin itu apa sebenarnya? Aturan. Apa tuh Din? Tepat waktu, ya taat aturan. Memang saya sepakat awalnya kalau disiplin itu memang taat aturan. Taat aturan. Datang sekolah tepat waktu, itu namanya disiplin. Makna disiplin di sini Bapak Ibu ternyata belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita ingin berdasarkan nilai yang kita hargai dan berbakti. Itulah makna disiplin. Jadi tidak hanya mentaati aturan. Di sini ada teori motivasi. Motivasi itu terbagi tiga ya teorinya, yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Nah, untuk menghindari hukuman, misalkan Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah karena takut dihukum sama kepala sekolah atau takut PPP-nya katanya dikurangi. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, aku mah datang tepat waktu ke sekolah, nanti dapat rewarding dari kepala sekolah, dapat tambahan esra katanya. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi untuk motivasi intrinsik yang timbul dari itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya datang sekolah karena memang sudah kewajiban saya datang tepat waktu, menghargai diri sendiri. Tidak ingin dipuji, tidak ingin terlihatnya oleh kepala sekolah mendapatkan nanti dapat sesuatu, dapat imbalan gitu. Nah, di sini selanjutnya ada yang namanya hukuman. Hukuman adalah bentuk pengendalian seseorang yang bersifat satu arah, memaksa, tidak terencana dan menyakiti, sehingga akan tercipta identitas yang gagal. Hukuman di sini Bapak Ibu, saya akui sendiri ya, ke anak sendiri maupun ke anak didik saya, teori hukuman itu masih saya terapkan. Ternyata itu adalah paradigma lama. Di paradigma baru kita tidak boleh memberikan hukuman pada anak. Itu baru hukuman. Yang memang sebenarnya kita sudah tahu sendiri. Yang berikutnya itu penghargaan. Kita mah biasanya ya Bapak Ibu, anak-anak bisa, ayo kasih bintang ya. Ke depan nanti kalau bisa ibu kasih bintang. Atau kalau enggak ibu kasih permen. Sebenarnya itu adalah paradigma lama. Penghargaan di sini adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena hanya berpengaruh jangka pendek. Jadi penghargaan itu kenapa sekarang harus kita hilangkan? Mungkin hanya hal-hal tertentu saja. Karena nanti anak akan dia itu termotivasinya jadi begini. Biarin aku mau nanti karena aku dikasih hadiah. Tapi kalau nggak ada penghargaan, anak nggak mau. Ibunya mana? Ibunya juga nggak ngasih hadiah gitu. Nantinya akan ketergantungan dalam diri anak. Saya juga baru tahu karena memang awalnya saya memang masih menggunakan teori ini. Nah ini yang tadi motivasi yang ada dua motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini yang timbul dari dalam diri individu. Tadi seperti contohnya kita datang tepat waktu itu termasuk motivasi intrinsik karena memang menyadari diri gitu, ingin datang karena sudah tugas, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Dan untuk motivasi ekstrinsik ini kebalikannya ya, yang timbul akibat pengaruh dari luar individu karena adanya ajakan atau suruhan. Nah di sini selanjutnya itu ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Kita itu anak itu ada anak yang baik, katanya ada anak yang buruk. Ya di sini itu termasuknya ada dari kebutuhan dasar manusia. Contoh yang pertama bertahan hidup. Misalkan saya kasih contoh yang buruk saja yang sudah biasa di kelas. Anak yang suka berantem. Dia misalkan mengambil kebutuhan dasarnya karena untuk bertahan hidup. Bertahan hidup maksudnya apa? Pokoknya dia udah nyakitin saya, aku tonjok aja. Karena dia ingin bertahan hidup. Ini yang pertama, teori dasar yang pertama. Yang kedua, dia kebebasan. Bebas, terserah gue lah mau ngapain juga. Zaman sekarang ngomongnya begitu kan. Yang penting mah aku nggak suka, aku tonjok aja gitu. Aku berantem aja berantem. Itu karena dia punya dasarnya hidupnya itu penuh dengan kebebasan. Yang ketiga itu kesenangan. Senang aja, aku mau berantem. Emang kenapa Pak? Saya salah kalau saya berantem. Saya nggak senang Pak gitu. Ada kan anak yang begitu. Hobi katanya
ikutin siapa aja mau saya hajar. Biasanya begitu di anak itu karena dia penguasaan. Dan dari itu ada kasih sayang dan bisa diterima. Kenapa kamu nak melakukan menghadik temannya atau dia berantem gitu? Kenapa? Kata dia, saya mah sayang tuh sama teman, saya bela teman gitu. Ada yang begitu. Karena dia temannya disakiti, akhirnya dia tonjok temannya. Gitu. Itu adalah dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah selanjutnya di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama ini bersama semua Bu, sedunia udah sepakat ya. Yang namanya nilai kebajikan itu mau terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai yang merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan ini sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan sekarang pun Mas Menteri juga kan mencanangkan bahwa pendidikan itu harus profil pelajar Pancasila ini ya di sini. Nah, profil pelajar Pancasila waktu itu sudah dijelaskan, malah sudah dikasih nyanyiannya kan, masih ingat Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Ya udah kita nyanyi ya. Boleh kita nyanyi. Ini nanti bisa dikenalkan ke anak-anak juga ya. Kalau tidak salah waktu itu di kegiatan AKG ya sudah. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Nanti seperti kita nyanyi bersama ada kaosnya. Ini ada coba dua kali ya. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, ada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, siap ya? Siap, semangat nyanyinya. Ayo. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, dan berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Sekali lagi. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ada juga tepukannya, ada yang sudah tahu tepukan profil pelajar Pancasila, ada yang sudah menerapkan ke anak didiknya. Lupa. Kita belajar ya Bapak Ibu bareng-bareng. Tepuk profil pelajar Pancasila yang pertama, berakhlak mulia. Yang kedua itu apa tadi? Berakhlak mulia, berbineka dulu. Berakhlak mulia, berbineka, mandiri. Habis mandiri itu bernalar kritis, terus gotong royong, kreatif, siap gitu ya terakhirnya. Coba ya kita coba dulu bareng-bareng. Nih profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia, berbineka, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kreatif, siap. Sekali lagi, tuh dua, tiga. Stop profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia, terus berbineka, mandiri, bernalar kritis, gotong royong,
usia kita itu susah ngapelnya ya Bapak Ibu. Kebanyakan lupanya, iya. Tapi kalau masalah kalau ngaji nggak lupa itu, ingat hilang sebentar aja ingat itu. Nah, sekarang ada satu lagi kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Setelah materi-materi yang tadi kita ice breaking dulu. Saya punya ada dua permainan. Yang pertama saya ingin sebelum melanjutkan kita ice breaking untuk menguji konsentrasi. Oke? Menguji konsentrasi. Kalau yang permainan gajah semut udah bisa ya? Gajah besar, semut kecil tapi dibalik gerakannya, kecil tapi ininya ya. Coba sekarang udah tahu mas. Coba. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut. Gerakannya Bu, tapi gerakannya coba sekali lagi. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Besar kebalikannya, besar kecil. Nah coba sekarang tes konsentrasi lagi, ikutin apa yang saya ucapkan ya Bapak Ibu. Ayam ayam, bebek bebek, ayam ayam ayam, bebek bebek bebek, ayam ayam ayam, bebek 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 bebek. Ada berapa ayam? Berarti nggak konsentrasi. Tadi cluenya apa? Ikutin apa yang saya sebutkan. Berarti kalau saya nyebutkan ada berapa bebek, harusnya ibu jawabnya ada berapa bebek. Ikuti. Begitu. Berarti tidak konsentrasi dengan cluenya, ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita gerak. Coba berdiri. Sebentar. Jadi jangan ngerjain ibu-ibu ini dan apalagi coba berdiri. Kita ini sebenarnya buat anak-anak. Kita SPK itu Bapak Ibu gerakan berangan. Jadi itu nggak usah banyak-banyak deh karena ini permainannya ibu-ibunya udah usia ya kesini. Kita ya bukan anak-anak jadi lima aja. Tapi begini ya Bapak Ibu. Kita hitung 4 aja 4. 1, 2, tangan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nanti mundur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sampai 1, 1, 1, 1. Yes. Ya. Ayo gerakin biar kakinya nggak romantik. Ya, kanan dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kecepatan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
Yes, gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah bergerak kan? Silakan kembali boleh kembangkan. Kita lanjutkan lagi. Agar tidak tegang, kalau terus materi nanti Bapak Ibu akan bosan ya. Soalnya yang saya rasain begitu, kalau belajar saya loka karya dari pagi sampai sore itu tidak terasa Bapak Ibu. Karena kami di sana senang. Selain kita dikasih materi, tugas yang luput, tapi prepare sedikit-sedikit gitu ya Bapak Ibu. Tenang, nanti saya siapkan. Kalau latihannya dari pagi sampai siang saya siapkan Bapak Ibu. Nah ini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas berupa pernyataan universal yang diyakini bersama oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu saya tanya,
apakah sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelasnya? Sudah membuat? Sudah ada terpampang? Baru komitmen. Komitmen doang. Komitmen doang. Nanti boleh dilakukan. Betul Pak Aris? Salah ada catatannya di aturan. Kalau catatannya beraturan. Saya sebelum mengenal, sebelum ikutan guru penggerak ini, saya juga tidak pernah terpikir untuk membuat itu. Tidak pernah terpikir. Akhirnya setelah saya belajar, saya buat dengan anak-anak. Mau apa? Ayo anak-anak, kita sepakatin bersama di kelas. Anak-anak yang memberikan masukan, kita sepakatin, baru kita nanti tanda tangan. Nih di sini saya sudah membuat bersama anak-anak. Jadi di sini kecil-kecil sih sudah tidak terlihat ya. Di sini salah satunya itu ada saling menyayangi, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri gitu. Nah, buat apa sih Bapak Ibu kesepakatan kelas ini dibuat? Ini untuk menghindari tadi yang hukuman, membuat rasa bersalah. Ini caranya. Yang tadi ini adalah untuk menghindari seperti itu. Kalau anak sudah tahu seperti kata jangan itu sebenarnya harus kita hilangkan karena itu masih paradigma lama. Jangan buang sembarangan ya, nak, sampahnya. Jangan gitu. Tapi tempat sampah ada. Buanglah tempat sampahnya. Buanglah sampah ke tempatnya. Gak usah bilang jangan berisik, jangan bercanda, jangan ini, jangan itu gitu ya. Memang kita itu ke anak harusnya menerapkan budaya positif itu dari sejak ini, dari keluarga. Makanya perlunya kolaborasi ya, kolaborasi dengan orang tua gitu. Kita tidak bisa menerapkan budaya positif di sekolah, tetapi di rumah masih orang tuanya posisinya penghukum. Di sini tadi yang saya sebutkan Bapak Ibu. Posisi kontrol di sini yang pertama ada penghukum. Penghukum itu tadi sudah saya contohkan. Kalau membuat rasa bersalah biasanya anak itu akan merasa bersalah gitu kalau dia sama gurunya gitu sih. Kenapa sih nak sama ibu tadi udah bilangin gitu kok masih gini lagi gitu. Itu membuat rasa bersalah. Ada juga posisi teman, pemantau dan manajer. Saya jelaskan aja satu persatu. Nah, di sini posisi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjelaskan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya posisi penghukum ini kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Patuhi aturan saya ya, awas, biasanya kayak gitu. Awas gitu, kamu selalu saja salah. Biasanya dia suka sering nunjuk juga. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Saya sering begitu Bapak Ibu. Saya akui saya sering begitu ke anak itu. Misalnya kayak ke si Adi, ya Allah Adi kamu lagi yang terakhir. Makanya kamu bisa baca dong Adi, biar gak ketinggalan terus gitu. Ini adalah saya ternyata secara tidak sadar saya sudah memposisikan saya sebagai penghukum bagi anak tersebut. Nah, biasanya penghukum ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot matanya dan menunjuk-nunjuk, menghardik. Kamu ya, aku bersini. Benar, saya masih seperti itu Bapak. Sebenarnya ini jadi dilema juga buat kita. Karena ada yang berpendapat bahwa dengan menghukum itu anak akan menjadi disiplin katanya gitu. Tetapi tidak semua anak seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya biasanya gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Biasanya begitu. Jadi lembut. Nah di posisi ini nanti murid itu kan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya gitu. Ya Allah saya udah melakukan kesalahan gitu. Nah biasanya juga nadanya itu harus gurunya itu bahasanya lembut gitu, merapat pada anak lesu. Kayak contohnya ini, Adi kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan melanggar lagi. Kamu kenapa sayang? Kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Jadi nanti anak akan timbul dalam dirinya menjadi rasa seorang pembuat bersalah, pembuat rasa bersalah.
negatif Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik ya Bapak Ibu yang terjalin antara guru dengan muridnya. Nah, di posisi ini biasanya kata-katanya itu, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatifnya di sini dia akan merasa berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya kalau tidak membantu, misalkan anak kesusahan kita tidak membantu, jadi dia merasa kecewa. Oh, ternyata Bapak tidak bantu saya pikir Bapak bakal bantu gitu. Jadi dia merasa ketergantungan nantinya. Nadanya akrab, bercanda, bahasa tubuhnya. Misalnya contoh di sini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Tuh, kamu ini sambil senyum. Jadi dia telat, tapi kita memposisikan sebagai teman. Gitu ya udahlah, nggak apa-apa, ya masuk gitu. Selanjutnya yaitu yang keempat, posisi pemantau. Nah, di sini juga masih sebenarnya ini juga bukan yang harus kita lakukan. Sebenarnya masih positif juga, tapi nanti ada dampak negatifnya juga. Di sini posisi pemantau itu kita itu hanya sebagai pengawas, mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya pertanyaannya di sini adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan ke anak-anak itu? Kayak di sini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Dia si Adi ketelat ya datangnya gitu. Nah, terus di sini kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensinya? Memang bagus sebenarnya posisi pemantau di sini. Tapi nanti ada dampak negatifnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Ada apa? Ada apa? Dari siapa? Gurunya dicariin. Nah, ini posisi yang terakhir Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Biasanya diajak ngobrol. Kalau anak melakukan kesalahan, kalau seorang manajer itu ditanya, biarkan anak mengaku kesalahannya sendiri. Itu adalah posisi manajer. Nah, sedikit lagi ya Bapak Ibu. Kalau di sini, nah ini hasilnya dari seorang penghukum dari pembuat rasa bersalah itu. Yang pertama itu dia menjadi pendendam, pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Dan untuk pembuat rasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ini adalah hasilnya dari kita seorang guru kalau kita posisinya itu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Di sini juga perilaku kontrolnya itu negatif. Lain halnya dengan teman dan pemantau, sebenarnya masih perilaku kontrolnya positif. Tetapi Bapak Ibu, di sini hasilnya nanti anak akan ketergantungan. Kalau anak kita memposisikan teman, nanti anak ketergantungan. Kalau nggak ada Bu Mega mah nggak seru nanti kayak gitu. Nggak mau diganti sama guru yang lain. Bapak Pak Aris Nagara misalkan gitu. Nanti anak kita akan begitu. Oh iya, Bu Marli. Dan selanjutnya, kalau naik posisi manajer di sini justru nanti dampaknya hasilnya itu akan tumbuh karakter pada diri kamu. Ya, dan selanjutnya yang posisi kontrol ini yang baru saya. Nah, sebelum ke restitusi ini adalah materi terakhir ya. Sebelum ke restitusi, kita explaining dulu sekali lagi. Coba berdiri lagi Bapak Ibu. Enggak kan suruh saya senang kok sekarang mah. Coba berdiri. Bisa dilakukan juga, nanti bisa diambil loh data diri kita. Sekarang gini. Ya, berarti kalau lagi harus duduk saja. Jadi gini. Halo kawan gitu ya. Kita jumpa lagi. Tengok kiri, tengok kanan, berikan kata
jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, berikan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Bisa kan? Ayo Bapak Ibu. Siap? 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, berikan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tepuk tangan, tepuk kiri, kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan dalam sini. Ini adalah materi terakhir kita. Apa itu restitusi? Saya juga baru dengar Bapak Ibu apa itu restitusi. Tetapi setelah saya pelajari, ternyata kita juga sebenarnya sering melaksanakan ini, cuma tidak paham aja gitu apa sih sebenarnya. Nah, restitusi di sini adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, di sini ada yang namanya identitas ya kan? Identitas gagal dan identitas sukses. Nah, identitas gagal itu kan di hukuman Pak Ibu. Di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kalau identitas suksesnya, kalau untuk kalau kan identitas sukses itu disiplin, nanti akan mendisiplinkan anak. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid Anda atau anak untuk jangka waktu panjang. Memang sekarang tidak terasa akibatnya. Nanti di akhir anak akan merasakan akibat dari kita sering dihukum. Biasanya anak yang sering dihukum nanti dia sudah besarnya dia akan merasakan gitu apa yang telah dilakukan oleh bapak ibunya atau orang tuanya. Yang ketiga, dia akan menjadi korban dan mendapatkan keadilan. Terus yang terakhir, murid atau anak akan tersakiti jika kita masih menggunakan teori hukuman ini, karena itu sudah jelas sekali adalah identitas yang gagal. Beda dengan identitas sukses yang tadi menerapkan disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau bapak datang telat, konsekuensinya TPP dipotong. Konsekuensi. Nah, itu memang identitas sukses, tetapi ada yang lebih bagus yaitu di restitusi. Itu adalah pilihan. Kenapa bapak bisa telat datang? Nanti kan akan timbul dari sendiri, Bu. Ya Pak, maaf saya telat datang karena saya tidurnya kemalaman, begadang. Dia akan terus apakah bapak merasa bersalah? Dia pasti akan mengakui dengan kesalahannya. Itulah dengan restitusi, beda dengan konsekuensi. Dan yang kedua itu yang tadi, kalau konsekuensi itu tidak nyaman dalam jangka waktu pendek konsekuensi. Kalau restitusinya menguatkan murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi nanti di akhir itu anak itu akan merasakan gitu kedisiplinan yang telah diterapkan atau restitusi yang telah diterapkan oleh orang tua atau gurunya. Untuk yang korban juga tadi ini masih bisa diabaikan. Kalau restitusi mendapat ganti, nanti gantinya apa? Bukan konsekuensi, tapi gantinya. Dengan gantinya, berarti kalau aku tidurnya kemalaman, berarti tidurnya harus tepat waktu. Misalkan jam 9, tidak boleh lebih dari itu. Itu adalah restitusi, bukan konsekuensi. Dan yang terakhir di sini adalah nanti akan kalau di restitusi ini anaknya akan mendapat penguatan. Kalau di konsekuensi dia nyaman, tapi dia tidak mendapatkan penguatan. Jadi yang lebih bagus itu identitas sukses itu dari restitusi. Nah, restitusi di sini, nah ini ada yang namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi di sini ada menstabilkan identitas, validasi yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya jelaskan satu persatu. Nah, menstabilkan identitas di sini adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan yang tadi paling bawah,
untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi tanamkan ke anak ini dengan kata-kata seperti ini, kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi biar si anak itu tidak merasa, wah aku ini udah melakukan kesalahan, aku pasti dihukum. Tidak. Jadi dia justru akan nanti timbul positif dalam dirinya. Oh iya ya, saya juga pernah melakukan. Kita jangan gengsi Bu sama anak didik kita. Bapak juga pernah kok nak dulu melakukan seperti itu. Jadi anak itu merasa, oh akhirnya mau timbul nih, mau keluar dalam dirinya gitu, yang positifnya. Bapak, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Katakanlah seperti itu. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi bukan saling menyalahkan gitu ya. Terus kamu berhak merasa begitu. Pasti. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah posisi menstabilkan identitas dari anak. Nanti ada salah satu penerapan contohnya biar nanti lebih paham. Nah, segitiga yang kedua yang di samping tadi ini adalah validasi tindakan yang salah. Di sisi dua ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Terus pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Jadi kita jangan menjudge anak kalau dia nakal, udah nakal, dan bagaimanapun dia nakal, tidak seperti itu. Tapi ajukan pertanyaan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan, tanya. Pasti dia melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif berdasarkan kamu sediakan kamu mempelajari. Jadi biarkan dia belajar dari kesalahan-kesalahannya. Tetapi jangan kita paksakan. Biarkan anak sendiri yang mengungkapkannya. Sebenarnya ya Bapak Ibu, ini sudah kita laksanakan. Hanya mungkin tidak seperti seidealis ini mungkin ya Bapak Ibu. Cuma ada sebagian yang sudah. Nah, ini sisi yang terakhir adalah sisi menanyakan keyakinan. Jadi di sini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang bagus itu motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang timbul dari diri sendiri, bukan karena pengen dapat penghargaan. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang sama. Nah, ini beberapa contoh ajukan pertanyaannya, misalkan sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini. Kayak kita kalau sudah membuat keyakinan kelas, kita enak ke anak nanya nih, coba keyakinan kelas mana yang sudah tidak kamu terapkan. Nanti anak akan mengetahui sendiri, oh misalkan dia suka mencuri gitu ya, oh iya Bu, saya tidak jujur. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Yang seperti apa sih yang ideal bagi kamu? Gitu. Biarkan anak yang mengungkapkan sendiri. Jadi kita hanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemancing. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Gitu. Kalau kamu suka mencuri, sebenarnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini cuma contoh kasus ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Pada hari Senin, Marinka Dinda, siswa kelas 6A, tidak mengerjakan PR. Pada saat istirahat, Bu Mega memanggil Marinka Dinda untuk menanyakan mengapa hal itu terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, Bu Mega menggunakan restitusi. Ini suatu tindakan agar anak memiliki disiplin positif. Ini contohnya ya Bapak Ibu, saya ambil satu. Sebenarnya saya buat dua restitusi, tapi ini hanya contoh aja satu. Terakhir. Biasanya anak kalau di video begini jadi grogi, beda dengan kita yang secara asli. Malah jadi lupa di kue. Goyang-goyang yang digoyang sudah pakai. Pasti bermain dengan temannya menyenangkan ya. Kita kalau bermain bersama, kita memposisikan kita
kita ya sebagai anak gitu. Kamu mengajar, apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nanti keyakinan kelas mana nih yang kamu libatkan? Jadi ini contoh restitusi ya. Cuman kalau tidak di videoin mungkin anak akan lebih leluasa karena ini dia di videoin jadi katanya itu grogi. Saya nggak mau di videoin gitu. Dan ya sekian pemaparan dari saya. Jika ada yang ingin bertanya silahkan, saya kasih kesempatan. Jika penasaran jangan sampai nanti udah di rumah nggak bisa tidur. Silakan, ada yang mau bertanya? Boleh, Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tadi yang kesepakatan ya. Kesepakatan kelas itu dibuatnya sejak dari kapan gitu? Apa pas masuk sekolah sudah dibuat kesepakatan atau di tengah-tengah pembelajaran baru kita buat kesepakatan? Sudah itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Mana? Boleh. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang hukuman ada berapa macam tadi. Yang lebih tepat untuk sekarang itu teknisnya itu apa jenisnya gitu. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa. Saya jawab pertanyaan dulu yang pertama yang dari Bu Ella. Kait keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuatnya kapan Bapak Ibu? Itu situasional ya Bapak Ibu. Biasanya kita buat di awal tahun ajaran baru, pas kita masuk kita buat keyakinan kelas. Tetapi keyakinan kelas itu nanti bisa kita rubah sesuai dengan situasi. Nanti misalkan ada yang menyimpang gitu, oh ini kurang nih di keyakinan kelas, boleh dirubah, boleh diganti, boleh ditambah. Jadi itu sesuai dengan kesepakatan kita bersama juga sama kita. Jadi itu situasional. Tapi lebih baik itu di awal kita buat. Kalau misalnya baru ada 5 poin nih, tapi di pertengahan jalan ada nih tiba-tiba ada anak yang suka mencuri. Ya, misalkan kayak gitu, gimana kalau kita bikin kesepakatan kelas gitu, kalau bersihnya jujur misalkan gitu, dia tidak berbohong kalau misalkan ada yang mengambil gitu. Itu adalah dari kesepakatan kelas. Untuk yang kedua, pertanyaan dari Pak Anan, apa pengganti dari penghukum? Nah itu tadi yang saya jelaskan. Jadi sudah tidak ada hukuman lagi, yang ada adalah restitusi. Segitiga restitusi. Jadi berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sudah saya contohkan. Jadi kalau anak dia tadi tidak mengerjakan PR ditanya, kenapa tidak mengerjakan PR gitu. Terus habis itu harusnya apa gitu. Ya harusnya saya mengerjakan. Bagaimana sekarang ya Bu saya salah. Anak kan merasa bersalah nanti. Terus cara memperbaiki kesalahannya dengan apa? Nanti anak akan jawab, ya Bu saya nanti akan mengerjakan PR kata Linda tadi sebelum saya tidur. Jadi nanti saya tidak lupa lagi untuk mengerjakan PR. Mungkin itu. Untuk kenyataan realnya, mungkin kebiasaan atau tindakan-tindakan buruk itu banyak ya, tidak hanya ini gitu. Bahkan ada yang berantem lah atau ada apa gitu. Nah itu nanti bisa kita bicarakan di segitiga restitusi ini, nanti bisa berkolaborasi Bapak Ibu kita. Misalkan kita berbagi dengan teman, ini gimana ya saya ada anak saya yang begini di kelas, atau nanti bisa dengan kepala sekolah, bisa dengan wali murid juga Bapak Ibu, bisa dengan komite. Jadi tidak sendiri gitu.
Jadi kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Mungkin sudah cukup karena waktu juga. Sekarang saya tutup saja. Yang mana ya Pak Arisnya? Ya udah saya sendiri aja yang tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi saya bukan menggurui, kita sama-sama ya Bapak Ibu, karena sama saya juga masih menggunakan posisi yang tadi. Kita sama-sama untuk merubah, dan saya berharap Bapak Ibu di sini bisa mengikuti grup penggerak, karena sekarang sudah dibuka lagi ya Bapak Ibu untuk angkatan 10. Angkatan 10 sudah dibuka, silahkan yang belum daftar untuk angkatan 10. Angkatan 9 mungkin kemarin sudah daftar, Bu Rani sudah daftar? Dilanjutkan ya. Nah kalau yang misalkan kemarin yang angkatan 9 sudah telat, bisa sekarang masuk di angkatan 10 ya Pak, silahkan. Nanti akan berdasarkan sekali manfaatnya. Saya motivasi untuk ikut guru penggerak itu untuk menjadi kepala sekolah ya Pak. Iya, ada sekarang. Saya bukan untuk jadi kepala sekolah, saya tidak mau untuk menjadi kepala sekolah. Saya ingin hanya karena saya memang suka, saya suka sekali gitu. Suka apa ya, mencari gitu pengetahuan gitu, biarpun sekarang usia sudah segini gitu, saya sebenarnya masih suka gitu, masih karena belajar itu yang kita lakukan sepanjang hayat. Jadi intinya gini, seorang guru kalau tidak mau belajar, berhentilah mengajar. Saking kerasnya sekarang gitu, karena kan sekarang sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman anak itu. Sekarang udah zamannya yang alitik, jadi Bapak Ibu jangan ada alasan saya emang nggak bisa. Ayo belajar, ayo gitu, kita belajar sama-sama gitu. Karena itu kita harus mengikuti kodratnya. Sekarang jangan sampai kita kalah dengan anak murid kita gitu. Jadi saya harap gitu untuk teman-teman bisa ikut gitu. Nanti kita sharing bisa bareng-bareng gitu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Memang sih kalau kata saya seperti lari maraton, tugasnya begini. Tetapi kalau kitanya sungguh-sungguh insya Allah gitu, dibawa santai saja. Karena tidak seperti PPG ya, kemarin kalau PPG hari ini juga harus kelar tugas. Kalau ini ada date-nya, ada waktunya, misalkan dikasih waktu 3 hari, dikasih waktu 4 hari, ada yang dikasih waktu seminggu gitu. Ya, terima kasih. Nah, ada moderator sudah datang. Nah, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti boleh kalau mau sharing apa, saya dengan senang hati kita berbagi ya Bapak Ibu. Nanti kita berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan presentasi dari Ibu Mega Eka Lestari SPDPD. Saya dipersilakan kepada para bapak dan ibu guru untuk mau bertanya. Sudah. Alhamdulillah ya. Kita ucapkan mudah-mudahan ya presentasi ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa praktekkan dalam kegiatan sehari-hari dalam belajar dan mengajar. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman dalam mengajar. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata dan perbuatan saya yang tidak benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki, rekannya dari Ibu Mega dari SDN Sukaraya 03. Tanggapan materi dari implementasi positif kemarin disampaikan oleh Ibu Mega mudah dipahami, bagus juga, tidak membosankan dan bisa menginspirasi saya dan teman-teman guru yang lainnya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Maria, teman dari Ibu Mega Eka Lestari. Saya akan menanggapi pembelajaran dari rekan saya yaitu Ibu Mega. Adapun menurut saya pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Mega sangat bagus, mudah dipahami oleh anak-anak dan menyenangkan. Perubahan yang Bu Mega lakukan yaitu terpampangnya keyakinan kelas di ruang kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.